Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa banyak orang tidak bisa hidup lama setelah usia 80? Seolah-olah melewati usia 80 itu adalah sebuah garis akhir. Mencapai 80 tahun memang pencapaian yang luar biasa. Tapi untuk tetap kuat setelahnya, butuh lebih dari sekedar keberuntungan. Butuh kesadaran. Ada 4 faktor tersembunyi yang diam-diam mengikis kekuatan tubuh seiring bertambahnya usia. Kebanyakan orang tidak membicarakannya sampai semuanya terlambat. Dan banyak yang tidak sadar seberapa besar masalah-masalah ini mempengaruhi energi, daya ingat, dan kesehatan mereka. Sampai kerusakannya sudah terjadi. Di video ini, kita akan mengungkap 4 alasan nyata mengapa banyak orang kesulitan untuk hidup lebih lama setelah usia 80. Ini bukan sekedar teori, ini semua didukung oleh riset medis selama puluhan tahun. Dan begitu kamu memahaminya, kamu akan sadar bahwa ini bukan tentang hidup selamanya, tapi tentang menjaga kekuatan, kemandian, dan ketenangan pikiran kamu selama mungkin. Tetaplah bersama kami sampai akhir, karena alasan keempat mungkin akan mengejutkanmu, dan mungkin menjadi yang paling penting dari semuanya. Mari kita mulai. Pertama, peradangan tersembunyi yang mempercepat penuaan. Salah satu ancaman terbesar bagi kesehatan setelah 80 tahun tidak datang dari luar tubuh. Itu dimulai secara perlahan dari dalam. Para dokter sering menyebutnya inflammaging, yaitu peradangan kronis tingkat rendah yang perlahan merusak sel, jaringan, dan organ tanpa menimbulkan gejala yang jelas pada awalnya. Seiring waktu, peradangan ini mengikis tubuh dari dalam keluar. Peradangan ini berbeda dengan bengkak yang kamu lihat setelah terkilir atau luka. Ini adalah peradangan internal yang menumpuk selama bertahun-tahun akibat stres, makanan olahan, kurang tidur, kurang gerak, bahkan racun dari lingkungan. Meskipun awalnya tidak sakit, peradangan ini mempengaruhi segalanya: jantung, otak, sendi, bahkan sistem kekebalan tubuh kamu. Ada seorang lansia, 82 tahun. Beliau tidak merokok, tidak minum alkohol, dan selalu jalan kaki setiap hari. Tapi beliau sering merasa lelah, kaku, dan pikirannya sering kabur. Padahal hasil tes darahnya normal. Baru setelah mengunjungi spesialis, mereka menemukan penanda peradangan yang tinggi di tubuhnya. Bukan penyakit besar, hanya peradangan kecil yang sudah mendidih selama bertahun-tahun. Kemampuan tubuh untuk mengatasi peradangan melemah seiring bertambahnya usia. Jadi, hal-hal yang dulu bisa kamu abaikan di usia 50-an atau 60-an, seperti camilan olahan, duduk terlalu lama, atau kurang tidur, mulai memberikan dampak yang lebih berat setelah 80. Peradangan ini perlahan mengikis daya tahan tubuh dan meningkatkan risiko demensia, penyakit jantung, dan kerapuhan. Dan kebanyakan orang tidak menyadari ini sedang terjadi. Tapi ada kabar baiknya. Beberapa cara paling ampuh untuk melawan peradangan itu sederhana dan gratis. Makan lebih banyak makanan alami, jalan kaki setiap hari, dan tidur yang cukup. Semua ini tidak terjadi dalam semalam, tapi setiap langkah membantu menurunkan api peradangan. Dan dengan peradangan yang lebih rendah, tubuhmu punya kesempatan lebih baik untuk tetap kuat setelah 80. Kedua, kehilangan massa otot yang menyebabkan kelemahan dan risiko jatuh. Setelah usia 60, tubuh secara alami mulai kehilangan massa otot setiap tahunnya. Dan setelah 80, proses itu semakin cepat. Pelemahan bertahap ini disebut sarkopenia. Banyak orang tidak langsung menyadarinya, dimulai dari hal-hal kecil, kesulitan membuka toples, berdiri dari kursi lebih lambat, atau menghindari tangga karena terasa lebih berat. Masalahnya, otot bukan hanya untuk kekuatan. Otot melindungi keseimbangan, menopang sendi, dan membantu mengatur gula darah serta metabolisme. Dan saat otot menghilang, risiko jatuh, patah tulang, dan kehilangan kemandirian meningkat dengan cepat. Ada cerita dari seorang pria, 84 tahun. Beliau orangnya cerdas, ceria, dan masih tinggal sendiri. Tapi suatu sore, beliau tersandung karpet dan patah tulang pinggul.
Beliau selalu menganggap dirinya kuat, tapi setelah jatuh, beliau menyadari betapa banyak kekuatan yang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Kekuatan yang ia kira masih dimilikinya. Bahayanya kehilangan otot setelah usia 80 adalah seberapa cepat hal itu mempengaruhi segalanya. Satu kali jatuh bisa membuat kamu harus berbaring di tempat tidur selama berminggu-minggu. Dan berminggu-minggu di tempat tidur akan membuat tubuh semakin lemah. Kemudian datanglah tongkat, hilangnya kebebasan, dan menyusutnya kehidupan yang dulu aktif. Tapi kehilangan otot bukanlah takdir. Prosesnya bisa diperlambat, dan dalam banyak kasus bisa dibalik. Jalan kaki secara teratur sangat membantu. Menggunakan beban ringan atau resistant band beberapa kali seminggu, serta mengonsumsi protein yang cukup adalah cara-cara sederhana yang bisa dilakukan. Ini bukan tentang menjadi binaragawan. Ini tentang tetap seimbang, bisa bergerak, dan cukup kuat untuk terus melakukan hal-hal yang paling penting. Entah itu berkebun, berbelanja, atau sekedar bangun dari tempat tidur dengan aman setiap pagi, otot adalah pelindung tubuhmu yang tersembunyi. Dan setelah 80, itu mungkin satu-satunya hal yang membuatmu tidak hanya hidup lebih lama, tapi juga hidup lebih baik. Jika kamu masih menonton video ini dan merasa wawasan ini bermanfaat, silakan ketik angka 2 di kolom komentar di bawah untuk memberitahu kami. Dan jika kamu belum subscribe, saya sarankan untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang bagus untuk menginformasi dan menginspirasi kamu. Sekarang, mari kita lanjutkan. Ketiga, kualitas tidur yang buruk yang melemahkan tubuh dan pikiran. Tidur memang berubah seiring bertambahnya usia, tapi tidak selalu menjadi lebih baik. Banyak lansia kesulitan untuk tertidur, tidur nyenyak, atau mendapatkan istirahat yang benar-benar memulihkan. Dan setelah usia 80, efek dari kurang tidur mulai terlihat lebih jelas pada tubuh, botak, dan kehidupan sehari-hari. Kamu mungkin menyadarinya dalam hal-hal kecil pada awalnya. Merasa lebih lelah di siang hari, lebih sering lupa hal-hal sederhana, atau lebih cepat marah. Tapi di balik gejala-gejala itu ada masalah yang lebih dalam. Tubuh memperbaiki dirinya saat tidur. Otak membersihkan limbah, sistem kekebalan tubuh melakukan riset. Dan ketika tidur menjadi dangkal atau terpotong-potong, proses penyembuhan itu terganggu. Seorang wanita, 86 tahun, beliau tidak terlalu memusingkan bangun 3 atau 4 kali dalam semalam. Beliau hanya berpikir itu normal di usianya. Tapi seiring waktu, beliau menyadari ingatannya menurun, energinya anjlok, dan beliau jadi lebih sering sakit. Dokternya menjelaskan bahwa tidur itu bukan hanya tentang istirahat. Tidur itu penting untuk kekuatan otak dan kekebalan tubuhnya. Setelah beliau berusaha memperbaiki kebiasaan tidurnya, kejernihan pikiran dan staminanya perlahan kembali. Banyak orang mengira mereka harus hidup dengan tidur yang buruk setelah usia tertentu. Tapi itu tidak sepenuhnya benar. Ada cara-cara sederhana untuk memperbaikinya. Menjaga jam tidur yang konsisten, membatasi kafein dan alkohol, mendapatkan cahaya alami di pagi hari, dan menciptakan kamar tidur yang sejuk, gelap, dan tenang. Bahkan gerakan ringan di siang hari bisa membantu tidur lebih nyenyak di malam hari. Setelah 80, tidur yang baik menjadi sama pentingnya dengan makanan yang baik atau gerakan yang aman. Tidur mempengaruhi seberapa jernih kamu berpikir, seberapa mantap kamu berjalan, seberapa kuat sistem kekebalan tubuhmu, dan seberapa banyak energi yang kamu miliki untuk menikmati hidup yang sudah kamu bangun. Ini bukan tentang tidur lebih lama, tapi tentang tidur lebih baik, dan menjadikannya prioritas mungkin adalah salah satu hal terpintar yang bisa kamu lakukan untuk tetap sehat. Keempat, kesepian dan hilangnya tujuan hidup harian. Ada bahaya tersembunyi yang memengaruhi lebih banyak orang di atas usia 80 daripada yang kita sadari. Itu bukan virus atau penyakit, itu adalah kesepian. Dan kesepian tidak hanya melukai hati secara emosional, tapi juga memengaruhi tubuh secara fisik. Penelitian menunjukkan bahwa isolasi sosial dan hilangnya tujuan harian dapat memperpendek harapan hidup, bahkan lebih dari beberapa penyakit kronis. Seiring bertambahnya usia, dunia seseorang seringkali menjadi lebih kecil. Teman-teman meninggal, anak-anak pindah jauh, keterbatasan fisik membuatnya sulit untuk keluar rumah, dan perlahan, tanpa disengaja, banyak lansia menghabiskan lebih banyak waktu sendirian. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Pikirkan Pak Bill,
88 tahun. Istrinya meninggal 5 tahun lalu, anak-anak dewasanya tinggal di negara bagian lain. Beliau menonton TV, memasak makanannya sendiri, dan menjaga rumah tetap rapi. Tapi beliau mengatakan, ada hari-hari berlalu tanpa berbicara dengan satu orang pun. Dan hal yang paling ia rindukan bukanlah keramaian atau kegiatan, tapi perasaan dibutuhkan. Perasaan seperti ada seseorang yang menunggunya, bahwa kehadirannya penting. Hati manusia dirancang untuk menjalin hubungan, dan setelah 80, ketika peran sosial mulai memudar, seperti pensiun, mengurus keluarga, atau keterlibatan di lingkungan, banyak orang tidak hanya kehilangan interaksi, tapi juga identitas. Perasaan untuk apa aku bangun hari ini bisa menjadi sangat berat, dan seiring waktu, hal itu memengaruhi kesehatan kekebalan tubuh, kimia otak, dan niat untuk tetap aktif. Tapi tujuan hidup tidak harus sesuatu yang besar. Bisa jadi menyiram tanaman, menulis surat untuk orang yang dicintai, menelpon seseorang setiap pagi, memberi makan burung, atau membantu tetangga. Tindakan terkecil bisa menciptakan ritme, makna dan kebahagiaan, dan menjangkau orang lain, bahkan jika terasa canggung, seringkali bisa membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Kesendirian tidak sama dengan kesepian, dan menemukan ketenangan dan kedamaian adalah sebuah kekuatan. Tetapi ketika seseorang merasa tidak terlihat atau tidak dibutuhkan, tubuhnya merespons. Jadi, jika kamu berusia di atas 80 atau mengenal seseorang yang berusia di atas 80, tanyakan pertanyaan sederhana ini. Apa yang memberimu tujuan hidup saat ini? Dan bagaimana kamu bisa menjaganya seperti obat? Karena dalam banyak hal, tujuan hidup memang seperti obat. Kesimpulannya, jika kamu sudah sampai sejauh ini, luangkan waktu sejenak untuk merenung, bukan dengan rasa takut, tapi dengan kejernihan. Hidup lebih dari 80 tahun adalah anugerah, tapi kenyataannya banyak orang tidak sampai ke sana dalam kondisi yang baik. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka tidak tahu apa yang diam-diam bekerja melawan mereka. Peradangan, kehilangan otot, tidur yang buruk, dan isolasi emosional dapat menyelinap sedikit demi sedikit. Dan pada saat mereka muncul sepenuhnya, kerusakannya sudah dimulai. Tapi pengetahuan adalah kekuatan. Dan tujuan video ini bukan untuk membuat kamu khawatir, tapi untuk mempersenjatai kamu. Untuk mengingatkan kamu bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara teratur masih bisa membuat perbedaan besar. Bahwa pilihan yang kamu buat minggu ini, bulan ini, tahun ini dapat membentuk bagaimana kamu bergerak, berpikir, dan merasa di usia 80-an dan seterusnya. Jadi, apa yang paling berkesan bagimu? Apakah itu cara peradangan menyelinap tanpa peringatan? Atau betapa rapuhnya kekuatan tanpa gerakan? Mungkin itu adalah pengingat bahwa tidur lebih dari sekedar istirahat, dan bahwa terhubung secara emosional sama pentingnya dengan obat apapun. Apapun itu, jangan biarkan itu hanya menjadi informasi. Biarkan itu menjadi titik balik. Keputusan untuk terus menjaga tubuh, pikiran, dan tujuan hidupmu. Penuaan bukan tentang memudar, tapi tentang berfokus. Ini tentang memilih apa yang paling penting, melindunginya, dan membiarkan sisanya pergi. Kamu berhak menjalani tahap kehidupan ini dengan kebijaksanaan dan kekuatan. Jangan puas dengan yang kurang dari itu. Terima kasih telah bergabung bersama kami hari ini. Kami akan senang mendengar pendapatmu. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang kamu pelajari hari ini dan bagaimana kamu berencana untuk menggunakannya dalam hidupmu. Pikiranmu penting bagi kami, jadi jangan ragu untuk membagikannya. Membaca komentar-komentarmu memberi kami motivasi dan dorongan yang besar. Jika kamu menyukai video ini dan merasa terbantu, silakan berikan like, subscribe, dan bagikan. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang bagus untuk menginformasi dan menginspirasi kamu. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.